Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News. Baru-baru ini diberitakan oleh banyak media, entah itu online maupun media-media mainstream, bahwa Pak Jokowi dalam rapat kabinetnya marah-marah lagi katanya. Tetapi apakah betul dia marah? Apakah ini hanya sekedar mekanisme dari review terhadap kabinetnya terkait dengan penyerapan dana COVID-19 yang katanya sudah dianggarkan 695 triliun, baru terserap 20%, sekitar 140-an triliun. Dan diposisikan oleh beberapa media, katanya Pak Jokowi marah-marah lagi. Tapi apakah betul demikian? Nah, bersama saya sudah ada seorang penulis sosial politik, Rudi S. Kamri. Nah, kita mau bahas mengenai persoalan ini. Gimana nih Mas Rudi, apa betul marah-marah lagi? Oke, terima kasih. Ada dua hal Mas Andri. Ya. Yang pertama, kalau seorang pemimpin marah-marah karena anak buahnya lelet, gitu, bagi saya wajar-wajar saja. Ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya ini kenapa respon publik begitu gegap gempita terhadap marahnya Pak Jokowi? Ini karena mungkin dikaitkan dengan marah-marahnya yang terdahulu, yang awal. Waktu itu publik memberikan suatu harapan, menangkap suatu pesan yang diberikan oleh Presiden akan terjadi reshuffle, gitu ya. Ternyata tidak terjadi, gitu ya. Itu yang kedua. Jadi, tapi bagi saya sebetulnya pemimpin marah biasa saja. Dalam kenyataannya memang kalau harus jujur, para menteri pembantu presiden ini juga kurang mempunyai sense of crisis, ya. Sehingga saya sangat mengerti apa yang dikatakan presiden bahwa penyerapan anggaran sekian 600 sekian triliun itu baru terserap 20%, itu sangat mengenaskan. Apalagi ini terkait sama dana bansos gitu. Oke, saya punya pendapat. Kenapa salah satunya bansos ini tidak terserap? Salah satunya adalah terkait pada kacaunya data yang kita punya. Sehingga data dari pusat sama daerah itu sering tidak klop. Gitu. Masa tidak bisa diselesaikan sih? Gitu. Ini masalah data ini PR besar dari dulu, masa nggak bisa diselesaikan gitu ya. Jadi artinya apa manfaatnya menteri gitu loh dengan kekuasaan yang begitu besar, masa tidak bisa membereskan. Dan jujur saja saya sangat prihatin ya, dan sangat kasihan dengan Presiden Jokowi bahwa gerak cepatnya beliau menangani COVID ini seolah tereduksi dengan kerja lelet para menterinya. Iya, kan arahan Pak Presiden Jokowi sendiri kan sudah jelas 3 besaran ya, mengenai kesehatan, mengenai jaring pengaman sosial, dan mengenai pemulihan ekonomi khususnya untuk UMKM. Jadi 3 itulah seharusnya menjadi sasaran dari 695 triliun itu. Tapi rupanya mungkin para menteri terbelit dengan aturan-aturan yang takut menjerumuskan mereka, atau juga mungkin yang kedua tadi ada soal kepentingan-kepentingan mungkin, sehingga tidak fokus terhadap kerja utama terhadap 3 arahan presiden tadi. Arahannya sudah jelas. Sebetulnya begini ya, ini kalau para menteri takut penggunaan APBN, kemudian takut ada bocor dan segala macam, sebetulnya dari undang-undang tentang penanganan COVID ya, yang diundangkan oleh Presiden tahun 2020 ini sudah cukup kuat membackup mereka. Yang Perpu itu ya? Ya, itu satu. Yang kedua, Menko Polhukam, Mahfud MD pun sudah mulai memberikan pendekatan pada KPK dan BPK supaya memberikan supervisi kepada para menteri, gitu. Sehingga para menteri ini enak untuk melakukan penyerapan anggaran. Jadi tidak takut-takut lagi ini takut dipidanakan dan sebagainya. Jadi menurut saya tidak bisa menjadi alasan ketakutan untuk penyerapan anggaran itu. Kalau ini takut salah, takut ini rakyat menjerit Mas Andri. Kita tahu sendiri di level bawah bukan hanya UMKM, semua industri kolaps gitu ya. Semua strata kehidupan masyarakat sudah mulai pingsan gitu loh. Sedangkan para menteri masih sibuk dengan birokrasi. Ini kan menjengkelkan sebetulnya ini. Ya betul. Padahal arahan sudah jelas. Jadi saya kira sahabat Indonesia, Presiden Jokowi sudah mempunyai satu jalan atau arah yang cukup clear ya. Tinggal sekarang masalahnya birokrasi atau sistem birokrasi ini jangan punya aturan-aturan yang akhirnya menjerat lehernya sendiri begitu. Ini yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kasihan banget. Direction dari presiden sudah jelas gitu loh. Mengapa tidak bisa dilaksanakan dengan baik? Dana sudah ada, arahan jelas, gitu. Birokrasi ini sekarang ini yang seolah-olah kayak berbelit-belit. Ada dua kan, direction jelas, dana sudah ada, rakyat sudah menjerit, ya, sudah banyak yang kelaparan, gitu ya. Orang sekarang ini orang berpikir para menteri ini sadar nggak sih ya bahwa
rakyat sekarang itu ada dua ancaman. Ancaman ketakutan terhadap serangan virus corona, yang kedua adalah ancaman serangan mati kelaparan. Iya. Ini sangat apa namanya luar biasa parah gitu loh. Jadi kalau menteri-menteri tidak mempunyai sense of crisis, saya kira wajar sekali Pak Jokowi marah gitu Itu ya. memang yang digarisbawahi oleh presiden adalah seolah-olah dia menangkap tidak ada nuansa sense of crisis dari para menterinya. Apakah menterinya ini masih terbelah apa namanya panutannya ke presiden dan juga mungkin juga titipan-titipan partai itu bagaimana ya? Saya nggak tahu ini menteri-menteri ini berlaku bisnis as usual gitu loh. Padahal suasananya krisis gitu ya, rakyat sudah menjerit gitu ya. Iya. Tapi melakukan apa namanya suatu kebijakan yang super hati-hati, konyol gitu ya. Bahkan akhirnya orang melihat ini menteri-menteri ini bekerja atau tidak gitu loh. Jadi tidak salah akhirnya ekspektasi masyarakat karena kegemasan masyarakat minta Pak Jokowi untuk reshuffle gitu loh. Karena jujur aja mohon maaf ini sahabat Indonesia banyak menteri-menteri yang tidak perform di dalam tugasnya gitu loh. Jadi saran saya sih tetap reshuffle Pak Presiden gitu ya. Kasihan presiden kita. Nanti sejarah akan mencatat keberhasilan atau ketidakberhasilan seorang presiden dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Ini tergantung dari kinerja dari para menterinya gitu loh. Iya, sahabat Indonesia, menteri-menteri adalah para pembantu presiden dan tugasnya adalah membantu presiden, bukan membantu partai atau membantu yang lain-lain. Saat dia menjadi menteri adalah para pembantu presiden. Dan saat ini presiden sudah memberikan arahan yang jelas, juga dana sudah ada, rakyat sudah menjerit, mari segera bereskan, stimulasi ekonomi harus segera dilakukan supaya bisa menggeliat kembali dan bisa bertahan dan kita bisa keluar dari krisis ini dengan selamat. Begitu, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di session berikutnya.